Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan waktu luang kepada kita semua sehingga kita dapat menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, hingga kita sebagai umat. Semoga kita dapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang muslim yang tidak boros dan dapat mengatur keuangannya. Salah satu ciri kepribadian seorang muslim adalah teguh dalam sisi finansial, di mana sudah dicontohkan oleh Ibunda Khadijah. Beliau adalah seorang saudagar kaya. Beliau adalah seorang saudagar yang sangat banyak hartanya, tapi beliau pandai untuk mengatur hartanya untuk berdakwah. Beliau pandai untuk mengatur harta-hartanya untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Itulah kenapa Khadijah lebih rela untuk mengeluarkan hartanya untuk berdakwah daripada hanya untuk berfoya-foya. Siti Khadijah bisa untuk hidup bergelimang harta, tapi dia lebih menginginkan bahwa harta yang dipakai bisa bermanfaat bagi umat-umat Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, dari Siti Khadijah dicontohkan bahwa kenapa kita harus banyak harta? Karena dari situ kita dapat membantu saudara-saudara muslim kita dapat membantu berjalannya dakwah, kita dapat membantu untuk dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Maka dari itu dalam surat Al-Isra ayat 26-27 Allah menyebutkan bahwa janganlah kamu berperilaku boros karena Allah membenci orang-orang yang berperilaku boros. Bahkan dari kecil kita sudah ditanamkan, "Dek, jangan boros, uangnya coba ditabung. Dek, jangan boros, uangnya coba digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat," seperti itu. Tapi di saat kita dewasa, kenapa kita tidak bisa mengatur finansial kita? Kenapa kita malah mengeluarkan segala uang yang kita miliki untuk hal-hal yang kurang bermanfaat? Karena apa? Karena kita punya hawa nafsu yang semakin tinggi, kita punya rasa ingin memiliki yang semakin besar. Dari situ kita harus punya self control, di mana kita harus menjadi pribadi yang bisa mengontrol hawa nafsu. Terkadang, misal contoh, kita sudah makan, tapi beberapa jam kemudian kita merasa lapar. Wah, aku pengen makan lagi nih, tapi aku pengen makan A, B, C, D. Nah, dari situ kita coba deh kita pikir, selain kita pingin, kita juga harus kita pikir bahwa itu tuh masih penting nggak sih kalau misal aku nggak makan selama beberapa jam sampai mungkin jadwal kita makan malam, apakah saya masih bisa hidup? Kalau kita masih bisa hidup, ya sudah, berarti nggak usah makan lagi, seperti itu. Karena benar-benar hawa nafsu itu bisa mengendalikan kita untuk dapat berperilaku baik ataupun buruk, seperti itu. Oleh karena itu, kita harus bisa pandai menganalisis mana kebutuhan yang itu bermanfaat, mana kebutuhan yang itu hanya sia-sia, mana kebutuhan yang harus dibeli saat itu, dan mana kebutuhan yang masih bisa ditunda untuk dibeli. Seperti itu. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah akan menghisap seluruh harta yang akan kita gunakan dan seluruh harta yang kita dapatkan. Maka dari itu, kita sebagai muslim harus pandai untuk mengatur finansial untuk dapat bermanfaat dan memanfaatkan hal tersebut di jalan dakwah, seperti itu. Mungkin kita bisa boros di jalan dakwah, tapi jika itu adalah suatu kebermanfaatan, kenapa tidak? Karena di saat kita menginfakkan harta kita ke jalan yang benar, maka kita akan mendapatkan balasannya di hari akhirat kelak, kayak gitu. Jadi jangan takut untuk menginfakkan hartanya, jangan takut untuk kehabisan harta di jalan Allah, karena Allah akan menggantikan itu semua dan Allah akan menjamin harta kita di dunia maupun besok kebahagiaan kita di akhirat kelak. Maka dari itu, di sini kita sebagai muslim, kita harus memiliki kepribadian teguh atas finansial, pandai untuk mengatur finansial dan mengeluarkan finansial untuk hal-hal yang bermanfaat, dan tentu saja mengeluarkan finansial kita di jalan Allah untuk berzakat, untuk berdakwah, dan untuk kehidupan di akhirat kita kelak. Sekian dari saya, banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.